Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda bersama Kanalku. Melihat hidup dari sisi yang berbeda. Eh, Pagi hari ini ada tamu istimewa. Sebetulnya ini saya malah seharusnya menjadi apa ya? Kan beliau ini penyiar. Harusnya Bung Iman jadi narasumber. Iya, harusnya saya jadi narasumber, tapi ya. Malah saya yang mau diwawancara. Nah, itu dia. Kita ya belajar kan harus setiap waktu, setiap orang. Jadi em, saya bersahabat dengan Mas Anton Januarto ini sudah lama Anton ya, Januarto. sudah lama ya kita ya. Karena kurang lebih berapa tahun ya di sini. Ya. Saya sih diajak temen dulu ke sini pertama kali, diajak temen. Ternyata setelah itu beberapa kali akhirnya ke sini. Cuma lama juga saya nggak ke sini. Iya itu dia. Dan kalau sini mesti bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya ini yang aku kangen ya. Saya juga pernah tuh kerjasama dengan almarhum siapa Mas yang sudah wafat itu? Mas Ada Pak Rizky Pratama. bukan, Pak bukan. Pak Iya. Hasto Danarto kan? Iya. Itu saya waktu itu. Kalau nama udaranya Rizky Pratama. Ya. Kalau nama udaranya Rizky Pratama. Oh gitu. Ya. Oh iya, saya waktu itu bikin sebuah gelaran busana. Karena saya masih ngajar di SMA 3 tentang wisata, lalu saya kompilasi dari berbagai macam elemen, ada tari, ada fashion, ada gitu ya. Terus butuh background musik, perlu rekaman. Akhirnya saya ke Mas Hasto itu, waduh, direkod bagus sekali. Jadi di tengah lagu itu ada conversation-nya juga, karena saya masukkan elemen bahasa Inggris juga, ya. Itu. Nah, alhamdulillah. Nah, ya sudah sekian puluh tahun yang lalu. Gimana Mas Toh? Saya ini beberapa hari tidak ikutan di alun-alun. Sebetulnya ya sayang juga ya. Biasanya hari Minggu jam-jam segini Bung Iman baru pulang kayaknya. Iya, jam 9 pulang. Iya. Memang karena selama pandemi kan tidak banyak kegiatan ya di situ. Saya pun terus terang CFD saja kurang lebih hampir 2 tahun ini saya nggak tahu ikut CFD ya. Itulah Mas. Jadi kita sebetulnya merasa CFD itu merupakan bukan hanya tempat rekreasi, seharusnya menjadi tempat edukasi. Ya betul, karena banyak orang yang kebetulan lagi bersama dengan keluarga sama teman-temannya gitu kan. Itu. Hanya gini, kalau kami, maksud saya dengan relawan itu sedang menggelar taman bacaan di sana. Itu misinya memang tidak hanya menyuguhkan literasi, tapi memberi isyarat kepada publik bahwa di ruang publik itu harusnya ada semacam kesadaran. Jadi orang ke sana gelar tikar, makan-makan, sudah itu selesai habis, ya. Kemudian tikernya dilipat, sampahnya ditinggal. Jadi kita gemes banget itu ya. Iya, karena memang kaitannya dengan sampah banyak, apalagi area publik ya, utamanya juga alun-alun di pusat kota sering banget itu Bung. Memang saya lihat seperti itu. Ya bisa jadi karena memang kesadaran, karena saking enaknya buru-buru ya. Karena sebetulnya tempat sampah sebetulnya sudah tersedia. Sudah ada. Ya. Bahkan sudah bisa dipilah gitu. Itu sumber saja itu urusan sampah memang sempat saya singgung sih. Kemarin sempat singgung di Prosalina ya. Iya, kebetulan juga sekaligus sama Bupati. Nah, Bupati juga punya program terkait dengan penanganan sampah itu menjadi persoalan serius juga. Iya, begitu katanya. Soal sampah selain di TPA Pakusari itu semakin menggunung, tapi bagaimana sampah itu sebetulnya bisa selesai tidak di TPA tapi di TPS begitu. Syukur-syukur bisa selesai di rumah. Gitu. Betul. TPS sementara. Ya. TPA akhir. Dan di rumah sudah ada persiapan ya. Ya, bisa dipilah. Kalaupun bisa selesai di TPS, wah itu bisa
lebih enak lagi begitu. Betul. Jadi yang masuk ke TPA itu tidak semakin banyak. Betul. Ya. Dan ini kemudian saya melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak ada artinya ya, tetapi ini semoga memberi inspirasi pada orang, tapi juga komunitas-komunitas, yaitu begini, 15 menit sebelum acara saya tutup, anak-anak yang ada di situ kita gerakkan. Saya sudah, mengut sampah gitu ya. Iya, saya sudah siapkan kantong-kantong itu ya. Saya bagi, ayo sekarang kita berbaris sejajar scanning, scanning. Nah, kalau ada mahasiswa itu ya terlibat, nah mereka saya gerakkan juga untuk ikut melakukan operasi bersih sampah itu, dan mereka saya beri waktu itu, saya beri judul Sri Kandi Sampah. Tapi kok salah saya, berarti Sri Kandi Sampah kan perempuan. Bukan, maksudnya yang sampah itu Sri Kandinya kan. Oh iya. Wah, salah itu. Misalnya sukarelawan pemberi sampah atau jadi penggunaan istilah bisa misleading nanti. Betul. Dan itu menariknya apa? Sebagian memang timbul rasa sungkan ya, saya yang buang kok yang ngambil orang kayak gitu. Tapi ada yang lain yang malah titip. Ya, tidak bukan begitu, titip malah. Titip. Jadi seolah-olah namanya berada di restoran gitu ya. Iya. Sudah ada nih. Ini petugas ya Allah itu kan. Ya itu satu sisi dari Car Free Day itu masalah kebersihan ini yang memang seharusnya menjadi edukasi masyarakat. Ya, karena tidak hanya tugas pemerintah begitu ya. Betul. Cuma juga kalau pemerintah sudah menyediakan fasilitasnya, tapi dari kitanya sendiri nih penghasil sampah ini. Penghasil sampah. Iya. Nah, yang kita perlukan kan apa ya? Empati. Jadi kalau orang menganggap bahwa toh ini kan ada petugasnya, sudah dibayar. Sudah dibayar. Loh, ada dua sisi. Sebenarnya dari dia sendiri, apakah ini yang seperti itu tidak melukai perasaan saya, gitu ya. Yang kedua, Yang kedua, dibayangkan nggak kalau petugas-petugas itu pagi-pagi sudah membersihkan, ya kemudian kalau mereka pulang terus bersihkan, tikahnya lebih ringan. Kalau empati seperti itu mungkin tumbuh, ya alangkah baiknya kan gitu. Iya. Tapi memang selama perkembangan zaman, apalagi di era-era seperti saat ini, begitu ya, rasa empati ini seringkali menjadi sorotan sekarang ini. Iya. Karena seolah semakin berkurang, gitu ya, rasa empati. Apa mungkin karena memang kita juga tidak saling ketemunya sudah sekian lama, begitu, apalagi selama pandemi, atau juga ada faktor-faktor yang lain. Memang ini kaitannya dengan culture ya, atau budaya gitu, yang sebetulnya itu bisa dibiasakan mulai dari rumah gitu. Dari rumah dan dari dini dan saat ini. Saat ini. Jadi tidak usah nunggu waktu lalu mengadakan webinar. Jadi karena kayaknya kita perlu gerak saja daripada kebanyakan webinar. Webinar ya. Nah, terus gini, Mas ya. Fenomena lain yang sering kita temui sehubungan dengan kebersihan pola empati yang itu. Saat saya masuk di ATM, mungkin Anda juga ngalami. Iya, betul. Jadi orang yang punya ATM itu kan ya mestinya orang yang sudah stratanya tertentu ya. Gak mungkin lah pemulung punya ATM misalnya. Atau mungkin ada juga. Hanya saja kenapa? Tapi kan kebanyakan yang sudah level tertentu. Hanya itu, mengapa itu tidak tercermin dalam perilaku? Maksudnya gini, sudah ngambil uang 5 juta misalnya. Ya, uangnya diambil, struknya tidak dimasukkan sampah, tapi dibuang keleleran di area di lantai. Di lantai ya. Itu. Seringkali saya juga seringkali seperti itu. Walaupun sebetulnya tong sampahnya belum penuh begitu. Belum penuh, malah belum ada isinya. Tapi memang iya, kadang masih tercecer di di mesin ATM-nya. Kadang ada yang seperti itu, ada yang berserakan di bawah gitu kan. Kadang sampai saya yang mungut. Itu pernah saya lakukan. Cuma
ya kembali ke diri masing-masing, akhirnya menyepelekan itu kan dari satu kertas, kemudian ganti orang tambah lagi kertas lagi gitu ya, kertas lagi tambah nggak kebayang kalau misalnya itu nggak segera dibersihkan gitu sama petugasnya misalnya begitu ya, nggak kebayang kalau seperti itu terus menerus, kalau nggak ada petugasnya ya, walaupun petugasnya di ATM sendiri kan pasti ada gitu ya, cleaning service-nya pasti ada kayak gitu, cuma ya ini sih apa namanya lebih ke kepribadian service-nya ya, service-nya. Jadi bahkan ketika ada petugas pun yang sedang membersihkan, mereka lupa ya kalau petugas itu. Itu. Jadi masalah kepedulian, terutama juga di lingkungan sekarang kayaknya memang apa ya, empatinya berkurang dong, karena ini juga menjadi pelajaran bagi kita sendiri. Defisit, kita mengalami defisit empati. Nah, itu baru di dua sisi, satu sisi kebersihan. Lalu hal yang sering membuat saya agak ini ya, itu ketika saya keluar dari supermarket itu ya, atau ini anu lain lah, waktu saya masuk ya, kan saya harus memarkir sepeda. Nah, itu pun saya melihat juga ada semacam defisit empati tadi. Artinya apa? Orang masuk ke minimarket itu sepedanya langsung ditaruh di depan pintu. Apalagi kalau hujan, malah sebagian rodanya itu masuk ke lantainya. Nah, ini saya mikir dari segi keindahan saja tidak indah ya kalau sepeda itu berserakan. Dari sisi yang lain, kebutuhan orang ini menghambat orang masuk, kemudian keluar juga susah, mundur dan sebagainya. Pernah ngalami seperti itu? Pernah. Sampai-sampai masih nunggu, Bung, apa namanya, mau keluar gitu kan. Jadinya agak susah. Belum lagi kalau misalnya sepeda motornya mepet gitu kan ya. Kalau mepet terus dikunci setir, waduh, ini yang mana pemiliknya ini, masih nunggu lagi. Kita perlu melengkapi megafon di sepeda kita ya. Belum lagi misalnya kalau parkirnya sembarangan kok. Kita sudah rapi nih, tapi ada yang istilahnya melintang gitu. Pak mobil ya. Melintang. Sepeda motor juga seperti itu kok. Jadi kadang ini baru belajar sepeda motor atau gimana sih kok menaruhnya begitu. Padahal sebetulnya kalau sudah tertata, padahal di depan minimarket itu kan sudah berjejer sepeda motor yang sama lah istilahnya, sama jajarannya. Tapi kok malah melintang, itu kan juga menghalangi gitu kan. Itu yang kadang-kadang hal sepele tapi apa ya, justru menunjukkan kepribadian kita itu nggak peduli sama orang lain. Gitu. Ini saya harus gimana, merugikan tidak? Gitu. Nah, tidak terpikiran seperti itu. Iya. Nanti ini ada follow kelanjutannya. Begitu kita keluar dari supermarket mau nyebrang jalan, kita sebetulnya dari sana tuh ada sepeda motor yang lagi melaju kan, ya kira-kira 50 atau 100 meter. Isyarat untuk nyebrang itu sudah nampak dari gerakan kita kan, body language atau arah. Tetapi yang sepeda yang dari sono itu yang mau melintas itu bukannya melambatkan sepeda atau mobilnya karena ada orang menyeberang, tapi justru mengklakson. Iya sih, betul. Apalagi jangan itu ketika sudah ada traffic yang khusus, traffic light khusus pengguna jalan, itu pun juga masih kadang-kadang cepet-cepetan begitu terburu-buru, yang kadang-kadang tidak memikirkan, padahal kan pengguna jalan itu yang diutamakan begitu, apalagi sudah ada trafiknya begitu. Misalnya ketika pengguna jalan itu pejalan kaki misalnya sudah menggunakan lampu untuk pejalan kaki, harusnya sih pengendara yang mengalah kayak gitu kan. Itu pun juga kadang yang saya temukan ketika di traffic light itu, walaupun tahu semuanya, ketika mungkin banyak deretan sepeda motor ataupun mobil begitu ya. Ini yang sering kali saya temukan adalah ketika lampu hijau, baru lampu hijau, pasti kan semuanya sudah tahu akan jalan. Itu pun juga kadang
ding 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 ding, ding. Yang di belakang gitu kan ya. Iya. Ya memang semuanya terburu-buru Iya, sih iya, ya. iya. Kecuali yang depan paling ujung depan itu nggak tahu sama sekali, nggak sadar, mungkin baru diingatkan gitu. Tapi kalau semuanya masih ngantri kan, ya antrenya itu kan ya harus mengikuti kan kayak gitu. Itu pun yang sering kali saya temukan baik sepeda motor ataupun mobil yang di belakang itu saking buru-burunya langsung mengklakson. Padahal semuanya sudah tahu, gitu ya. Semuanya sudah tahu, sudah lampu hijau ya pasti akan jalan. Gitu. Itu yang kadang terbesit. Kadang saya tolak gitu. Saya lihat gitu. nggak tahu macet ini masih klakson. Tapi ada, ya itu betul sekali. Jadi memang itu realitas yang kita temui di dalam kehidupan. Ini bukan hibah, tapi memang ya menjadi evaluasi sih. Evaluasi dan semacam kita. Sentuhan ya pada masyarakat. Harus sepele tapi seringkali kita lakukan. Iya, betul. Terus yang miris juga begini tentang pelintas pengendara melawan arus ya karena alasan praktis. Soalnya kalau menunggu selesai ini harus nyebrang itu memang nunggu kan. Jadi mereka langsung aja lewat jalur yang salah ya melawan arus. Kemudian ketika sepi baru tengah. Yang saya tengarai dari perilaku yang begini ini ialah yang pertama mereka tidak berani menatap mata saya. Artinya mereka tidak mau menatap mata orang yang sedang dalam jalan yang benar itu, ya kan? Cuek gitu kan. Terus yang kedua, mereka mesti dengan kecepatan yang tinggi, karena mungkin menghindari macam-macam. Dan ini saya pikir ya salah satu ciri khas negatif dari kita ya, dari masyarakat kita yang namanya perlu penyadaran. Ya. Padahal itu juga sebetulnya menjadi evaluasi sih ya. Kadang memang kita lakukan begitu ya di keseharian ya, keseharian. Kadang kita pun juga nggak sadar gitu, nggak sadar melakukan itu. Tapi sebetulnya kalau itu juga berulang kali, itu bukan nggak sadar sih. Jadi kebiasaan gitu ya, kebiasaan kan karena nggak sadar. Gitu. Kecuali kalau kita nggak sadar ya mungkin 1-2 kali gitu ya. Tapi kalau keseharian seperti itu kayaknya sudah jadi kebiasaan dan agak susah untuk diubah. Gitu. Karena yang sudah biasa itu sulit dihilangkan karena itu seolah-olah menjadi budaya. Saya tertarik di sebuah poliklinik di Ketapang. Jadi waktu saya umroh itu kan harus imunisasi dulu, meningitis itu. Saya lihat di counter itu ada sebuah moto yang sangat menarik. Bunyinya begini. Yang biasa itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu harus dibiasakan. Betul kan? Dan saya baru nemu satu itu di tempat lain nggak ada. Jadi sangat bagus itu. Jadi biasa membuang sampah di sungai misalnya. Ya. Oh itu dari dulu sudah begitu kok. Kenapa Anda nyinyir sekarang seperti itu kan? Nah itu kebiasaan yang salah juga kan. Dan kita akan temukan banyak kebiasaan-kebiasaan yang sejalan dengan Pancasila. Ini harusnya diterjemahkan dalam perilaku keseharian tanpa berat hati. Makanya jangan apalagi ini ya pelajaran P4 udah nggak ada nih sekarang. Ya itu saya tadi baru ngutik apakah di koleksi saya ini ada. Saya tempoh hari menemukan P4 pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu. Jadi saya kalau ini ada nanti tiap hari saya buat status saja. Demikian Mas Anto, percakapan kita ini menjadi semacam pesan ya, pesan akhlak mulia. Karena bangsa kita juga. Betul, kita sama-sama juga. Kita biasanya kalau kita sudah membahas begini, kita juga mengukur gitu. Apakah saya kadang-kadang juga begitu. Nah, ini jadi warning kita juga. Jangan-jangan saya bilang tapi gitu kan. Hanya ngomong doang. Demikian perbincangan pagi hari
dengan Mas Anto Yanuarto, dia seorang presenter dari broadcaster apa broadcaster ya, dari Pro Salina, sahabat saya ini yang masih muda imut-imut. Terima kasih Manto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.